Suatu malam, John dan istrinya sedang tertidur tatkala ada seseorang yang mengetuk pintu imahnya. Putrinya kemudian membangunkan kedua orang tuanya itu, mengatakan bahwa dia melihat bayangan seseorang di tengah rumah. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, John kemudian segera bangkit dari tidurnya, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Okay. No. Namun saat dia ke ruang dapur, John menemukan 3 orang pria bertopeng dan salah satu dari mereka secara spontan menyerang John dengan membabi buta. What the hell? Setelah itu, geng bertopeng itu kemudian membawa istri dan putri John tepat ke hadapannya. Salah satu pria kemudian mendekati John dan menunjukkan wajahnya sehingga hal itu membuat John tercengang. Setelah itu, dia menembak istri dan putri John tepat di depan kepala John tanpa ampun sama sekali. I swear to God, no! John hanya bisa terbaring tak berdaya melihat istri dan putrinya dibunuh secara brutal tepat di depan matanya sebelum ia akhirnya pingsan akibat luka parah di kepalanya. Adegan kemudian berubah untuk menunjukkan John yang baru bangun setelah koma selama 8 bulan. Dengan bantuan agen FBI bernama Gorman, John yang amnesia kemudian mengidentifikasi pembunuh keluarganya, yaitu seseorang bernama Luke DePerauk, mantan prajurit Universal yang kini menjadi buronan. But I didn't survive the attack. Memory loss is to be expected. Have you ever seen this man? Di tempat lain, seorang pria bernama Magnus terlihat sedang memperbaiki pipa di sebuah rumah. Tidak lama setelah itu, Magnus yang juga seorang prajurit Universal tiba-tiba sedikit pusing dan sepertinya mengingat sesuatu. Setelah itu, dia pergi begitu saja tanpa merapikan peralatannya. Setelah kondisinya pulih, John akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Meski masih sedikit amnesia, dia teringat saat-saat bahagia bersama istri dan putrinya ketika pria itu menyentuh barang-barang mereka. Sesampainya di rumah, John masih bisa mengingat beberapa kenangan manis dari keluarga kecilnya yang bahagia itu. There's monsters in the house. Namun, momen kebahagiaan itu langsung buyar ketika ia teringat saat-saat istri dan putrinya dieksekusi oleh Luke DePerauk tepat di depan matanya. Meskipun dia dapat dengan jelas mengingat kejadian itu, dia tidak mengingat identitasnya sama sekali. Sementara itu, Gorman ternyata telah mengaktifkan Magnus, salah satu next generation Universal Soldier, dan mengirimnya untuk menjalankan misi membunuh Andrew Scott, yaitu salah satu orang paling berpengaruh dalam kelompok separatis yang membelot ke pemerintah Amerika Serikat. Magnus kemudian pergi ke rumah bordil tempat Scott berada dan membunuh semua wanita yang bekerja di sana, serta sebagian besar pelanggannya yang semuanya adalah pria Scott yang memiliki daya tahan fisik yang luar biasa. Setelah membantai orang banyak, Magnus akhirnya berhadapan langsung dengan Scott. Mereka terlibat dalam perkelahian sengit, tetapi Scott dapat melumpuhkan Magnus dan menyuntikannya dengan serum yang membebaskannya dari kendali pemerintah Amerika Serikat. You will serve him. This moment on, you're no longer a slave. Moment on.
Your mind is your own, Juice. Your oppressors. Adegan kemudian beralih dan menunjukkannya John menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai temannya, yaitu Isa. Karena John tidak mengingatnya, dia kemudian mendesak keduanya untuk bertemu di rumah Isa. Tanpa pikir panjang, John langsung bergegas menuju alamat yang diberikan oleh pria tersebut. Sesampainya di rumah Ishak, John menemukan Ishak yang sudah lama meninggal dalam kondisi mengenaskan. John juga kemudian menemukan kartu dengan namanya di atasnya dan kotak korek api yang bertuliskan kartu violet yang membawanya ke klub tari telanjang. Sesampainya di klub tersebut, dia kemudian bertemu dengan seorang penari telanjang bernama Sarah yang sepertinya mengenali John, tetapi dia tidak mengingatnya sama sekali. Karena Sarah menolak memberikan penjelasan apapun kepada John, dia kemudian pergi ke kamar kecil untuk mencuci bengetnya. Di sana, dia bertemu dengan Magnus yang langsung menyuntikannya dengan sesuatu, di mana John berhalusinasi melihat Deperau. Karena John tidak terpengaruh oleh efek dari sesuatu yang disuntikan oleh Magnus, dia kemudian diusir dari klub malam tersebut. Setelah itu, John kemudian mengikuti Sarah kembali ke apartemennya. Ketika John menanyakan Sarah tentang dirinya, tiba-tiba Magnus datang menyerang mereka dan berniat membunuh John karena Magnus gagal merekrutnya untuk bergabung dengan kelompok separatis yang dipimpin oleh Deperau dan juga Scott. John dan Magnus kemudian terlibat dalam duel sengit, di mana Magnus menyerang John dengan kapak dan memotong jari-jarinya. Tidak tinggal diam, John yang ternyata memiliki kemampuan bertarung yang sama hebatnya dengan Magnus berhasil memotong kakinya dan langsung kabur bersama Sarah. Adegan kemudian menunjukkannya sekelompok separatis yang dipimpin oleh Deperau dan juga Scott di markas mereka. Kelompok separatis ternyata adalah tentara universal yang diprogram untuk melawan pemerintah Amerika Serikat sehingga membentuk tatanan baru yang diperintah oleh tentara universal. Once assumed our servitude to live among them like ghosts, biding our time. Di sisi lain, setelah berhasil melarikan diri dari Magnus dan bersembunyi di tempat yang sangat aman, Sarah memberitahu John bahwa dia mengenalnya karena dia sering datang ke klub malam tempat dia bekerja. Sarah mengatakan bahwa John dulu bekerja sebagai sopir truk dan tinggal di kabin tepi sungai. Tak hanya itu, Sarah juga mengatakan bahwa mereka terlibat asmara. Berniat mengungkap identitas aslinya dengan bantuan Sarah, John segera menuju kabin di tepi sungai tempat ia dulu tinggal. Namun dalam perjalanan, mereka kembali dihadang oleh Magnus dan terjadilah perkelahian yang sangat brutal.
Hingga akhirnya John berhasil membunuh Magnus. John kemudian menyadari bahwa dia memiliki kekuatan, daya tahan, dan kemampuan bertarung yang sangat amat luar biasa. Tidak hanya itu, dia juga menyadari bahwa jari-jarinya yang terputus kini telah kembali tumbuh. Kemudian John dan Sarah mencobai kabin untuk menemukannya dihuni oleh duplikat yang tepat dari John, yang dimana dia mengungkapkan dirinya sebagai yang asli yang telah membunuh Ishak dan telah berhubungan dengan Sarah di masa lalu. Ternyata John yang asli telah dikendalikan pikirannya untuk memburu DP Rauk, tetapi ditolak olehnya dan dipekerjakan sebagai pengangkut dan pembunuh untuk organisasinya sampai dia bertemu Sarah dan meninggalkan DP Rauk. Dia mencoba membunuh Sarah tetapi ditembak mati oleh John lainnya, mencurigai dirinya sebagai prajurit Universal. Masih bingung tentang identitas aslinya dan kehilangan ingatannya, John memutuskan untuk pergi ke DP Rauk dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. John kemudian meminta Sarah untuk melepas sesuatu yang ditanam Magnus ke bahunya. Take it out. Ternyata yang disuntikan Magnus ke dalam tubuhnya adalah sebuah alat kecil yang berfungsi untuk mencuci otak seseorang, sehingga mereka bergabung dengan kelompok separatis yang dipimpin oleh DP Rauk dan juga Scott secara sukarela. Setelah itu, John meminta Sarah untuk pergi sejauh mungkin darinya karena dia tidak ingin membahayakannya. Setelah Sarah pergi, John berjalan melewati hutan hingga tiba di tepi sungai. Dia kemudian dijemput oleh prajurit Universal yang akan membawanya ke markas bawah tanah, yaitu tempat kelompok separatis. Sesampainya di markas, dia kemudian disambut oleh Dr. Su, yaitu mantan ilmuwan program prajurit Universal, yang mengungkapkan bahwa dia telah dibuat secara sintetis beberapa minggu sebelumnya. Oleh karena itu, keluarganya tidak pernah ada. John kemudian menerima tawaran Dr. Su untuk memutuskan ikatan emosionalnya dengan ingatan palsu keluarganya, tetapi rasa sakit dan keterikatan pada ingatan palsu itu membuat John gila. You're doing great, John. Pada akhirnya, John malah membunuh Dr. Su dan membunuh prajurit Universal yang menghalangi jalannya. Setelah membunuh secara brutal anggota kelompok separatis, John akhirnya berhadapan dengan Scott dan mereka berdua terlibat dalam duel sengit yang sangat amat brutal. Pada awalnya, John kewalahan melawan Scott, yaitu mantan tentara yang sangat tangguh. Namun karena dipenuhi dengan dendam membara untuk membalas kematian keluarganya, dia akhirnya mampu melumpuhkan Scott dan membunuhnya dengan sangat amat sadis. John kemudian berjalan lebih dalam ke pangkalan dan mencapai DP Rauk yang ternyata sudah menunggu kedatangannya. DP Rauk kemudian mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada John. Namun hal itu tidak lantas menyurutkan tekad John untuk membunuhnya.
John dan DP Rauk akhirnya terlibat dalam pertempuran mematikan, di mana mereka berdua memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi prajurit universal lainnya. Meski kekuatan John sudah banyak terkuras karena sebelumnya dia membunuh anggota kelompok separatis yang semuanya adalah tentara tangguh, dia akhirnya bisa melumpuhkan DP Rauk. Melihat John sebagai prajurit universal yang tangguh dan penerus yang layak, DP Rauk akhirnya mengizinkan John untuk membunuhnya. Namun sebelum meninggal, DP Rauk mengungkapkan masa lalu John yang ternyata dia adalah seorang prajurit yang hampir mati di medan perang. Namun pemerintah Amerika Serikat mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Bahkan pemerintah sengaja memasukkan ingatan palsu ke dalam ingatan John, seolah-olah dia memiliki keluarga yang bahagia dan merenggut kebahagiaan itu dengan cara yang kejam, sehingga dia memiliki ambisi untuk membalas dendam. Padahal John sama sekali tidak memiliki keluarga dan belum pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan itu. Tapi dia masih tidak percaya pada kata-kata DP Rauk, di mana John akhirnya membunuhnya. Setelah John membunuh pemimpin mereka, prajurit universal yang tersisa akhirnya mengakui John sebagai pemimpin baru mereka dan tunduk padanya. Tidak lama kemudian, John kembali ke Gorman lagi dan memberitahu dia tentang kata-kata DP Rauk tentang masa lalunya. Gorman akhirnya mengakui keterlibatannya dengan program Universal Soldier dan membenarkan kata-kata DP Rauk tentang masa lalu John. Gorman juga mengaku sengaja menanamkan kenangan palsu tentang pembunuhan brutal keluarga John untuk membuatnya marah dan membuatnya berambisi untuk membalaskan dendam pada DP Rauk dan membasmi kelompok separatis yang dipimpin olehnya. Gorman menganggap keberhasilan John karena keterikatan keluarga, bukan patriotisme yang ditanamkan pada pendahulunya. John yang kesal setelah mendengar hal itu, terlebih mengetahui bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Gorman dan pemerintah Amerika Serikat. Akhirnya ia membunuhnya dengan menembak kepalanya. You killed my family. Quite And then you killed them. I didn't kill You put him up to it. Kemudian tiruan Gorman dan 3 prajurit universal muncul dari pen John. Klon kemudian pergi di mobil Gorman, mengisyaratkan bahwa John telah memperoleh peralatan cloning dan mengambil alih kelompok separatis, di mana dia sekarang bertekad untuk menyusup ke pemerintah yang dia anggap bertanggung jawab atas rasa sakitnya. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Saya Niko dan Melong Film pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.